Kelompok yang pertama adalah kelompok keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin, suami atau istri yang hidup terlama dengan pewaris, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat ketika pewaris masih hidup. Bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin, ataupun pasangan kawin, suami atau istri pewaris yang hidup terlama dengan pewaris. Atau bisa juga orang lain yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutang pewaris. Hak dan kewajiban tersebut itu timbulnya setelah sang pewaris itu meninggal dunia, sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 994 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian untuk unsur selanjutnya adalah harta peninggalan. Harta peninggalan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum tanpa kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Dari manapun harta itu asalnya, tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan yang meninggal atau pewaris kepada ahli warisnya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal atau barang bawaan, yaitu barang yang dibawa suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan. Pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin. Lalu, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan waris untuk dibagikan kepada yang berhak mewarisinya atau ahli waris. Namun tidak demikian semua harta yang ditinggalkan pewaris itu secara otomatis dibagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisinya, karena harta itu harus terlebih dahulu dilihat apakah harta itu harta campur atau tidak. Maka jika harta yang ditinggalkan pewaris itu adalah harta campur, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta campur perkawinan tersebut terlebih dahulu harus dibagikan dalam dua bagian. Setengah bagian yang pertama adalah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin atau suami istri. Lalu setengahnya lagi adalah bagian harta peninggalan pewaris untuk dibagikan kepada orang yang berhak mewaris. Kemudian sebagai contoh ada unsur dalam pewaris. Yang pertama adalah unsur individu yang diberikan orang. Karena pada dasarnya seseorang memiliki atau memiliki suatu benda yang memiliki kebebasan seluas-luasnya sebagai individu berbuat apa saja kepada benda yang dimilikinya. Orang tersebut memiliki kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain yang berhak menurut kehendaknya. Kemudian yang kedua adalah unsur sosial atau menyebut kepentingan bersama. Perbuatan ini dilakukan saat orang memiliki harta kekayaan sebagaimana yang diterangkan dalam pasal pertama dalam individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkannya kepada orang lain itu dapat menimbulkan kerugian terhadap ahli waris. Oleh karena itu, undang-undang memberikan batas-batasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang dekat yang bertujuan untuk melindungi mereka. Lalu pembatasan tersebut dalam pewarisan perdata disebut dengan istilah legitimate property. Kemudian materi selanjutnya adalah syarat
warisan itu baru terjadi apabila terjadi 3 hal. Apabila 3 itu terjadi, yaitu yang pertama pewaris, harta warisan, yang ketiga adalah ahli waris. Itu sekian tulisannya akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh maka selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam hukum waris. 1. Warisan berdasarkan undang-undang. Perwarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Ada 2 cara mewaris berdasarkan undang-undang yang akan diuraikan dalam bab ini, yaitu mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dan berdasarkan penggantian. A. Pewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga dengan mewarisi langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya atau kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, pada asasnya ahli waris mewarisi kepala demi kepala. Pasal 852 ayat 2 KUHP Perdata mengatakan mereka mewarisi kepada demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukan sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Contoh, P adalah pewaris yang telah meninggal dunia. A dan B adalah anak-anak P. A dan B adalah ahli waris P yang mewaris secara langsung. Berdasarkan kedudukannya sendiri atau ahli waris langsung, bagian A dan B masing-masing adalah setengah. Diketahui P adalah pewaris mempunyai seorang anak yaitu A. A, K, L, dan M adalah anak-anak A atau cucu-cucu P. Pertanyaan, siapakah yang berhak mewaris? Berapa bagian masing-masing ahli waris? Jawabannya, yang berhak mewarisi A adalah anak P. Dengan demikian A ini berhak atas seluruh warisan P berdasarkan kedudukannya sendiri, sesuai dengan pasal 852 ayat 2. Namun karena A terhadap warisan A berdasarkan pasal 838, maka A tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris karena A tidak dapat menjadi ahli waris. Waris maka yang tampil sebagai ahli waris adalah anak-anak A, yaitu K, L, dan M. Kedudukan K, L, dan M bukanlah menggantikan kedudukan A. A tidak dapat digantikan karena ia masih hidup. K, L, dan M mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri berdasarkan pasal 840 KUHP Perdata. Dengan demikian yang tampil sebagai ahli waris adalah K, L, dan M. 2 bagian K, L, dan M masing-masing adalah 1/3. Mereka mewaris berdasarkan kedudukannya, bukan menggantikan kedudukan A. B. Mewarisi berdasarkan pengganti. Mewarisi berdasarkan penggantian yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat. Mewaris pancang demi pancang. Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata mewaris karena pengganti tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan pasal 848. Pasal 81 KUH Perdata pergantian
Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Pasal 841 KUH Perdata ini dengan jelas mengatakan bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan. Contoh, P adalah pewaris yang telah meninggal dunia. A, B, dan C adalah anak-anak P. A telah meninggal lebih dahulu dari P dan mempunyai 2 orang anak, yaitu A1 dan A2. A1 dan AZ menggantikan kedudukan A, sehingga semua hak-hak A diambil alih oleh A1 dan A2. A1 dan A2 disebut berasal dari satu pancang yang sama, yaitu menggantikan A. Berarti bagian yang diterima oleh A sebesar 1/3, bagian digantikan oleh A1 dan A2 masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. 1. Syarat mewaris karena pergantian. A. Ditinjau dari orang-orang yang digantikan. Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pasal 647 KUH Perdata mengatakan tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. B. Ditinjau dari orang menggantikan. 1. Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris. 2. Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni hidup pada saat warisan terbuka. Yang kedua, bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris. Yang C, tidak menolak warisan. Kewarisan secara testamenter. Pembagian hak waris kepada ahli waris secara testamenter adalah pembagian dengan cara surat wasiat, di mana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiat siapa yang diinginkan menjadi ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanofal di sini akan menjelaskan tentang bagian golongan waris berdasarkan BW atau ini. Jadi menurut pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga yang sederajat baik yang diakui maupun tidak, serta suami istri yang hidup terlama. Jadi golongan tersebut dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ahli waris golongan pertama, yang kedua golongan ahli waris kedua, yang ketiga golongan ahli waris ketiga, dan keempat golongan ahli waris keempat. Golongan ahli waris pertama yaitu suami dan istri. Contohnya adalah suami istri mempunyai 3 orang anak dan mempunyai 1 orang cucu. Apabila suami meninggal, maka si istri dan si anak mendapatkan bagiannya 1/4 dan seorang cucu mendapatkan 1/8 bagiannya. Itu untuk golongan pertama. Jadi golongan kedua adalah orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, keturunan saudara laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah menurut pasal 854 ayat 1 KUH Perdata, apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggal keturunan maupun suami istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapatkan 1/3 dari warisan. Jika yang meninggal seorang saudara laki-laki perempuan, yang mendapatkan 1/3 selebihnya. Itu untuk ahli waris golongan kedua. Jadi untuk ahli waris golongan ketiga adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, yaitu buyut atau seatasnya. Jadi menurut pasal 853 KUH Perdata mengatakan
ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dari garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah adalah kakek dan nenek, baik pun ibu. Jadi garis ibu itu kakek dan nenek juga. Contohnya, misal ada harta dipecah menjadi 1/2 bagian, yang bagian tersebut dibagikan untuk garis ayah 1/2, untuk garis ibu 1/2. Yang berhak menerima dari garis ayah adalah sepupu, sedangkan untuk garis keturunan ibu yang berhak adalah kakek dan nenek. Itu untuk pembagian golongan ahli waris ketiga. Baik, selanjutnya adalah ahli waris golongan keempat, yaitu saudara lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Jadi apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, istri, suami, saudara-saudara, orang tua atau nenek dan kakek, menurut ketentuan pasal 853 dan pasal 858 ayat 2 KUH Perdata, harta warisan jatuh pada ahli warisan yang terdekat pada tiap garisnya. Misalnya, pewaris yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia juga. Dari garis ayah tidak ada ahli waris, dan dari garis ibu mempunyai seorang ahli waris, yaitu paman dan bibi. Sedangkan si paman sudah meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi adalah seluruh warisan adalah seorang bibi tersebut.